Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengawas pendidikan madrasah yang mungkin insyaallah nanti agak siang beliau akan hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, beliau sekarang tidak hadir karena kesehatannya kurang memungkinkan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Asriyah Lakbok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau sempat hadir karena beliau sebelumnya tinggalnya tidak berada di lingkungan Desa Sidaharja, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah berdomisili di daerah Bupala itu di Kedaung. Beliau yang bernama Bapak Ahmad Farid Ibrahim SIP. Yang saya hormati wali murid kelas 6, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan saya hormati juga seluruh guru-guru RA apa? Miftahul Huda, RA apa TPA lah. TPA Miftahul Huda. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau dan siswa-siswinya bisa hadir, dan mereka adalah partner kami di mana para siswanya sebagai calon siswa di Madrasah Ibtidaiyah Sidaharja. Alhamdulillah tadi setelah ditanya katanya ya ada sekitar 8 orang, mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir di kesempatan pagi hari ini, yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri ataupun menghadiri undangan kami. Alhamdulillah, insyaallah mungkin seluruh wali siswa pada kesempatan pagi hari ini hadir semua, walaupun semuanya ini hampir didominasi oleh ibu-ibu. Kayaknya kalau ada kesempatan seperti ini yang datang biasanya ibu-ibu, bapak-bapaknya cuma beberapa orang. Tapi alhamdulillah terima kasih semuanya kepada wali siswa yang telah hadir untuk menyaksikan para putra-putrinya dalam rangka kenaikan kelas ini, terutama bagi siswa kelas 6, wali murid kelas 6, bahwa mereka pada akhir tahun ini adalah hari terakhir mungkin untuk menginjakan ataupun belajar di Madrasah Ibtidaiyah Sidaharja. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu pula seluruh tamu undangan yang hadir, baik yang tidak kami undang, terima kasih. Ya, yang tidak kami undang, tapi sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penerimaan dan penyediaan, terutama dalam segi jamuan, berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun yang kemarin semuanya kita masukkan ke ruang khusus untuk kita makan prasmanan, tapi setelah dievaluasi kayaknya terlalu repot, terlalu ribet, akhirnya
ya kami sediakan berupa nasi bungkus, nasi box supaya tidak terlalu ribet. Dan itu juga ada yang membawa beberapa dan kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti apabila yang belum kebagian mohon usul karena mungkin di belakang masih ada. Terima kasih partisipasinya seluruh wali murid. Semoga sedekah yang Bapak Ibu sekalian berikan kepada acara ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi ini sekarang dalam masih suasana Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf juga mungkin Bapak Ibu di sini kurang nyaman. Kurang nyamannya mungkin dari segi aroma. Dari segi aroma di lingkungan sini yang beda dengan yang lainnya. Ada bau darah, ada bau pengik, ada bau daging. Karena kemarin di sini 2 hari dijadikan tempat penyembelihan kurban. Mohon maaf. Tadi pagi sudah saya akali dan tadi malam udah disemprot pakai molotov. Ini semuanya pakai molotov, yang pakai minyak wangi juga pakai wipol, semprot semua. Tapi kalau masih ada, mohon maaf karena ini lokasinya terlalu luas, jadi mohon maaf atas bau yang kurang sedap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini ataupun dalam upacara kenaikan kelas hari ini, sesuai dengan tema yaitu kenaikan kelas dan perpisahan, kami sebagai guru dan rekan pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Sidata ini mungkin banyak sekali kekurangan dan kekeliruannya, tetapi kami berusaha untuk lebih baik lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Makanya kami setiap pagi, setiap hari, pagi dan siang kami memprogramkan sholat duha bersama. Walaupun biasakan guru-gurunya pun juga kalau tidak bersama, kalau dia secara sendiri jarang melaksanakan duha, tetapi kalau bersama anak-anak mereka juga malu ya untuk tidak melaksanakan sholat duha karena anak-anaknya juga sholat duha. Walaupun pada awalnya malu, tapi kedepannya itu sudah, kalau sudah menjadikan kebiasaan, insya Allah akan berjalan dengan kesadaran secara sendiri, ya, secara sendirinya akan sadar untuk melakukan sholat duha. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang di rumah misalkan yang tidak ada aktivitas, coba diusahakan kita melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Ya syukur-syukur bisa 4, bisa 6, bisa 8. Kita langsungkan sholat duha bersama. Karena pahala ataupun faidah dari sholat duha itu banyak sekali, yaitu meminta pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doanya. Insya Allah mungkin para putra-putri ibu sekalian yang ada di sini sholat duha, doa sholat duhanya insya Allah hafal semua. Karena pada saat doa itu kami pimpin langsung dan mereka itu mengikuti doa bersama. Misalnya
Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, apabila rezeki kami berada di langit, maka turunkanlah. Apabila rezeki kami ada di bumi, maka keluarkanlah. Apabila rezeki kami jauh, maka dekatkanlah. Nah, mudah-mudahan jadi dengan faedah sholat duha, rezeki yang kita minta, yang tadinya jauh didekatkan, yang tadinya ada di dalam bumi dikeluarkan, yang tadinya susah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya juga untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, ini kalau sholat zuhur mah berjamaah, tapi kalau sholat duha mah bersama. Jadi niatnya sendiri-sendiri. Tapi kalau sholat zuhur berjamaah. Kami bersama dengan guru-guru mewajibkan seluruh siswanya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kecuali perempuan-perempuan kelas 6 yang sudah masanya menstruasi ataupun haid. Karena zaman sekarang anak usia SD juga sudah ada yang menstruasi ataupun ada yang sudah haid. Kalau zaman dulu mungkin ya SMP kelas 2, kelas 3 juga ada yang haid. Kadang-kadang kelas 5 juga udah ada yang haid. Nah, ini mungkin zaman ya, zaman sekarang itu mungkin dari segi makanan ya, yang memaksa ya haidnya bagi putri Bapak Ibu sekalian lebih awal. Untuk itu kami biasakan untuk sholat berjamaah zuhur ini supaya nanti di rumah bisa melaksanakan sholat-sholat yang lainnya selain sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi mohon Bapak Ibu kepada putra putri, kalau pagi-pagi misalkan belum bangun, secepatnya dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh. Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun pelajaran 2023-2024 ini, Madrasah Ibtidaiyah Sidaharja memiliki jumlah siswa sebanyak 136. Kalau tahun lalu 146, hilang 10. Tahun lalu mengeluarkan 28 siswa, yang masuk 20. Ya, hilang 8, tidak terganti 8. Nah, sekarang 136, mudah-mudahan bisa terganti yang keluar 19, ya bisa lebih dari 19, tapi kalau kurang dari 19 rugi lagi. Terus, tapi insya Allah tadi informasi dari Ibu Guru TPA ya, informasinya tadi ada 8 orang, dan kami kemarin itu sudah menyebarkan formulir hampir 20 lah. Insya Allah mudah-mudahan bisa bertambah ya, bisa lebih dari siswa yang 19 orang ini. Bapak Ibu sekalian, jumlah siswa yang keluar tahun ini ada sejumlah 19 orang. 19 orang itu sebelumnya sudah minta konfirmasi kepada wali murid semuanya.
bahwa semuanya harus melanjutkan. Alhamdulillah semuanya melanjutkan. 19 orang itu di mana yang 16 lupa lagi. Yang 6 ke sanawiyah Lakbok, yang 13 di SMPN 3 Lakbok di Jamban. Nah, ya tidak apa-apalah tidak ke sanawiyah Lakbok, mungkin karena perjalanan jauh. Kalau ke SMP 3 Lakbok ya perjalanannya udah dekat, tidak apa-apa. Tapi kami titipkan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 6 supaya lebih ketat dalam menjaga putra-putri kita sekalian. Jangan sampai banyak kejadian kalau misalkan berangkat dari rumah ke sekolah, ternyata di sekolahnya tidak ada. Ada yang bermain, ada yang jalan-jalan, ada yang kemana, sehingga datang wali kelas atau guru yang di sanawiyah ataupun yang di SMP, datang ke rumah konfirmasi kepada orang tuanya, si A jarang masuk. Nah ternyata padahal dari rumah setiap hari berangkat, tapi ke sekolah jarang tidak ada. Nah ini mohon ditanyakan aktivitas keseharian para putra putri kita nanti supaya jangan begitu dilepaskan begitu saja ya. Apalagi pergaulan zaman sekarang ini sudah lain dengan pergaulan yang dulu. Untuk itu kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu wali murid kelas 6. Kami sekeluarga di sini wali murid, guru-guru yang ada di MI Sidaharja hanya mampu sebatas itu ya, memberikan pelajaran dan memberikan pendidikan kepada putra-putri ibu sekalian. Kurang dan lebihnya atas segala kesalahannya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Di antaranya adalah kalau di sekolah suka ada istilahnya apa ya Mbak? Kalau dalam bahasa sekolahnya ataupun bahasa pendidikan istilahnya bullying. Bully, membuli itu bukan artinya ada apa namanya, ada tingkah yang tidak, ada tingkah, ada pola, ada ucapan yang tidak diinginkan oleh temannya. Misal memberikan ucapan yang tidak baik, memberi pukulan, ejekan. Nah itu namanya bullying, bully, menghina. Ini di sekolah ini sering terjadi. Apalagi ini yang seringnya itu menyebut nama orang tuanya itu. Ya, menyebut nama orang tuanya ke temannya. Itu sudah dipanggil, sering dipanggil, tapi sing wis ngeyel bae angel. Ada ya kalau dipanggil itu ya ada yang mareni, tapi angger sing wis biasa angel banget. Jadi mohon dibimbing juga di kita bersama di sekolah dan Bapak Ibu sekalian, menyebut nama orang tua itu, apalagi misalkan menghina orang tua temannya, itu tidak baik. Tidak baik. Itu juga termasuk ke dalam masalah bullying. Misalkan kalau di sekolah kan kadang-kadang mereka itu melihat rapotnya, dilihat bapaknya siapa. Kok anaknya itu sekarang dipanggil, misalkan bapaknya si A manggil ke anaknya. Nah itu
Ada ini yang susah diomongi, ada yang susah diomongi. Angel banget. Jadi kami di sekolah kadang merasa kewalahan karena kalau di sekolah zaman sekarang ini orang guru itu kalau bertindak secara fisik bahaya, ya, bahaya. Ada orang tuanya yang tidak terima mengadu ke polisi. Gurunya dipolisikan. Padahal coba sebelumnya kalau ada anak yang merasa anak yang mengadu kepada orang tuanya nangis misalkan sama gurunya atau sama temennya, jangan ujug-ujug ngelangkah kemana, datang ke sekolah, kita rembug, kita bicarakan bagaimana baiknya. Tapi alhamdulillah di kita tidak ada. Ya, tidak ada yang seperti itu karena kita mempunyai akhlak, mempunyai adab, mempunyai tata krama. Bagaimana kita menyelesaikan sebelum masuk kepada proses yang tidak diinginkan, kita dirembuk bersama. Misal karena kita di medsos itu luas gitu, ada orang tua siswa melaporkan gurunya ke kepolisian, seperti yang terjadi di mana tuh, di daerah mana, anak SMA yang tidak mau sholat duha oleh gurunya itu ditepuk tangannya, cuma ditepuk tangannya, anaknya mengadu kepada orang tua, orang tuanya mengadukan ke kepolisian. Nah itu padahal tujuan guru itu baik, mendidik untuk membiasakan hal-hal yang sifatnya keagamaan. Ternyata penerimaan dari orang tua yang tidak menerima dari tindakan seorang guru malah dilaporkan. Kalau misalkan tidak ada cacat fisik, kalau tidak ada trauma misalkan atas tindakan gurunya, ya janganlah kita sampai lapor-lapor ke polisi. Jangan sampai lapor-lapor ke polisi. Jadi guru kadang-kadang jadi salah tindak jadinya, jadi serba berpikir gitu. Ya serba berpikir. Kalau diomong terus misalkan tidak ada perubahan, kalau ditindak secara fisik takut gitu. Akhirnya ya guru juga lah seketemu neba bisa anane lah, saanane sing wis angel-angel mikiri anaknya wong. Akhirnya ngomongnya kayak gitu. Ya. Kenapa? Takut ya, ketakutan gitu, ketakutan. Nah, ini mohon kepada Bapak Ibu sekalian, wali murid dan juga kepada semuanya untuk tidak ada masalah yang tidak diinginkan seperti tadi bullying. Bullying baik itu secara ucapan ataupun perbuatan, apalagi secara fisik, sehingga teman yang dibulinya mengalami trauma. Jadi tidak mau berangkat ke sekolah. Kadangan bulinya saya tidak seberapa. Wis anaknya seorang gelem sekolah, ya wis lah harap pindah baik, ya nangkana anggar sifatnya kayak kuwi ya pada baik, ya tidak akan ada perubahan. Nah, jadi dilatih supaya tidak cengeng lah gitu, supaya tidak cengeng. Kena omongan teman nangis, kena sentilan teman nangis, harus tegar supaya tidak menjadi bulian terus. Misalkan kalau dibully oleh temannya dia melawan, nah berarti yang suka bully itu tidak mau lagi membuli. Bukan berarti harus melawan. Misalkan dipukul harus melawan dipukul. Tidak, ya jangan ya. Jadi kita berusaha supaya tidak terjadi lagi bullying ataupun perilaku yang merugikan orang lain
apalagi sampai terjadi cacat, baik cacat fisik atau cacat psikis. Misal di kelas juga suka ada anak yang lagi duduk, lagi berdiri di kursinya di belakang dia berdiri di meja, iseng kursinya dicabut, dia duduk terjatuh. Nah, ya. Dia duduk terjatuh. Nah, ini juga bahaya banget. Bahkan ada pernah terjadi hal seperti itu, si siswa lagi berdiri, terus kursinya diambil temennya, dia duduk, akhirnya dia terjengkang, ternyata siswa yang dibully itu mengalami cacat, dia tidak bisa berjalan. Artinya dia lumpuh. Bisa lumpuh. Karena apa? Nah, ini kalau lumpuh karena apa? Itu kasusnya si tulang ekornya itu patah. Nah, si tulang ekornya itu patah. Sehingga anak yang dibully itu tidak bisa berjalan, jadinya lumpuh. Nah, kami tidak mengharapkan hal seperti itu. Jadi, ayo kita bersama, jaga bersama, ya, kita didik bersama supaya para putra-putri kita itu menjadi anak-anak yang solih-solihah, yang membanggakan kedua orang tua, yang membanggakan kepada orang tuanya. Ya. Karena apa? Kalau anak kita kedengaran terdengar ada keributan, aduh ya Allah, wis wong tuane ngemek dada ya Allah. Anakku gening kayak Insya Allah mudah-mudahan kalau kita jaga bersama, terutama yang punya khusus misalkan yang punya anak laki-laki, jangan sampai misalkan kalau jam sekian belum pulang, coba ditanyakan ada di mana. Ditanyakan ada di mana. Ini jam 10 kok belum pulang. Tanyakan di mana. Kalau anak pulang, anak jam 6 sore belum pulang mah tidak dicari. Kalau ada ayam jam 5 belum pulang malah dicari ke tetangga. Nah, ini sebaliknya. Jadi anak kalau belum pulang coba tanyakan ke temannya, ya. Tanyakan ke temannya ada di mana. Jadi jangan sampai salah pergaulan. Dan juga kepada yang punya anak perempuan, mohon dijaga juga, kita jaga bersama supaya tadi ya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi anak kita itu anak yang solih-solihah, menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan kami di sini di sekolah. Karena kalau kami di sekolah mendengar ada anak yang berprestasi, balik di sanawiyah, di SMA, di mana, alhamdulillah gening. Saya sendiri tidak punya prestasi seperti itu, tapi anak didik bisa prestasi seperti itu. Tapi bukan bangga karena misalkan hasil capaian dari guru-guru, ya kita bersama. Orang tua mendidik juga, kita juga guru di sini juga mendidik. Alhamdulillah kalau terjadi prestasi yang baik itu adalah merupakan kerjasama kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami serahkan jumlah siswa sebanyak 19 orang ini kepada Bapak Ibu sekalian. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, terutama di akhir tahun ini mungkin karena banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama misalkan dari segi keuangan, ya dari segi keuangan mungkin bukan hanya karena keinginan kami saja di sekolah, tetapi juga moga keinginan para putra-putri Bapak Ibu juga, misalkan pakaiannya bagus-bagus, terus keuangannya juga ada urunan. Nah, ada urunan, mudah-mudahan Bapak Ibu mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan
supaya nanti putra putri kita itu menjadi anak soleh dan solihah. Nanti insya Allah kami guru-guru berpesan kepada semuanya, terutama yang keluar dari kelas 6 ini, keseharian kalian di sini apabila bertemu di jalan, jangankan di jalan, di sekolah kita ucapkan salam. Tetapi kalau sudah keluar dari MI malah ketemu juga nyelingak beora. Nah, ini tidak diharapkan. Jadi kita tidak akan putus silaturahim. Silahkan anak-anak yang mau keluar nanti kalau ada keperluan, kalaupun sudah jauh, sudah sukses ya, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pejabat, ataupun karena nasib orang itu tidak sama, silahkan kalau ada kesempatan datang ke sini ya, silaturahim dengan guru, minta doa kepada guru, karena doa guru itu manjur ya, guru dan doa orang tua itu manjur, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang kami sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Oh, ada sedikit lagi yang terlewat. Kami minta kepada Bapak Ibu sekalian, dari siswa yang 19 orang ini ya harus ada gantinya. Harus ada gantinya. Dan kami menyediakan seragam secara gratis, seragam batik dan seragam apa? Mana tadi guru-gurunya? Batik dan olahraga. Batik dan olahraga. Jadi batik nanti sudah kami siapkan dan olahraga sudah kami siapkan. Nanti pada saat masuk walaupun belum ada, insya Allah nanti kalau udah masuk kami siapkan untuk seragam batik dan seragam olahraga. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Sekarang acara apa? Ya, di ketua yayasan. Dari mana tuh? Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Farid Ibrahim SIP selaku Ketua Yayasan Al-Asriyah Lakwo. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mamat SAG, Bapak Haji Mamat SAG selaku Ketua MI Sidaharja. Yang saya hormati para Dewan Guru MI Sidaharja. Yang saya hormati para Bapak Kiai, bisnis sepuh kasepuhan yang alhamdulillah pada hari ini hadir. Dan yang saya hormati para ibu, bapak, ibu, wali murid semuanya yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat beliaulah alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa menghadiri acara
kenaikan dan pelepasan kelas 6 untuk tahun ajaran tahun 2003-2004. Dan alhamdulillah tidak ada suatu halangan apapun. Salat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya biyaumil qiyamah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Saya juga di sini nggak panjang lebar karena banyak ini adik-adik mau banyak tampil, cuman memperkenalkan saya. Alhamdulillah pada hari ini, pada pelepasan hari ini saya bisa hadir di sini sebagai mewakili dari pengurus Yayasan Al-Asriyah Lakpok. Kebetulan ketuanya saya sendiri. Dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Mamat selaku Ketua Kepala MI beserta para guru semuanya yang telah berjuang bahu-membahu membesarkan MI Sidaharja ini tanpa lelah mereka. Dan pada hari ini alhamdulillah mereka banyak penampilan anak-anak yang pada pinter-pinter ya. Termasuk juga alhamdulillah pada kesempatan hari ada sebanyak berapa orang itu yang kelas 6 yang mau lulus. Dan dari saya juga dia bangga melihatnya karena ini berkat para guru-guru semua ikut berjuang di sini membesarkan MI Sidaharja tersebut. Mungkin dari saya dari sekian, apabila ada tutur kata karena ini banyak sekali penampilan ya Pak ya. Itu udah siang. Dari akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepadanya disampaikan. Terima kasih.